Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mengerjakan tugas podcast yang berjudul Persiapan Menghadapi Dunia Industri. Oke, saya bernama Arfi Adiar Arsmana Putra dan ini narasumber saya bernama siapa, Mas? Dimas Bianca Putra. Idih, kece namanya. Oke, judul podcast hari ini Persiapan Menghadapi Dunia Industri. Yang pertama, pertanyaan itu apa yang Anda ketahui sejauh ini tentang industri? Yang saya ketahui tentang dunia industri yaitu jadi dunia industri bekerja untuk para industri. Iya, oke. Lalu di dunia industri ini ada beberapa macam perusahaan, salah satunya yaitu otomotif, lalu manufaktur, dan ada industri kesehatan. Biasanya di industri ini tuh berbeda-beda cara pembuatannya atau cara pengerjaannya. Oke, pertanyaan kedua, apa saran Bapak nih bagi mahasiswa atau pemula yang ingin mengembangkan karir di bidang industri? Saran saya bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan ya cukup dengan mendalami skillnya sih. Salah satunya dengan mengikuti teori-teori. Contohnya kayak menambah pengalaman di dunia industri itu seperti seminar ya? Ya boleh mendapat seminar, lalu mengasah skill di bengkel-bengkel kayak bengkel las gitu untuk menambah wawasannya tuh tentang cara pembuatan las atau gimana. Nah kan kadang tuh kalau misalnya kita ikut seminar tuh ada kayak pembayaran nggak sih biar gimana gampangnya dah biar dapat sertifikat? Sebenarnya mah tergantung dari penyedia seminarnya sih ya. Beberapa ada seminar yang gratis, lalu ada yang bayar. Nah di situ juga ya banyak beberapa pemilihan seminar yang mungkin yang gratis bisa dapat seminar yang dapat sertifikat juga. Ya. Pertanyaan ketiga, apa menurut Anda yang harus disiapkan untuk fresh graduate yang baru masuk dunia industri? Untuk persiapan fresh graduate ya kalau menurut saya mungkin skill sih, masih tentang skill. Di sini karena skill itu kalau di dunia industri cukup dibutuhkan sih. Salah satunya kayak nanti kita akan menghadapi dunia industri, kalau kita tidak memiliki skill, kita akan bakalan bisa dianggap gagap untuk menghadapinya. Nah, kalau misalnya di dunia industri itu kita perlu banyak relasi nggak sih? Banyak perlu sih. Di situ juga kita untuk mengasah nada bicara kita terhadap nanti di lingkungan kerja seperti di lingkungan pertemanan, leader atau HRD gitu pada atasan lainnya. Nah kan kalau misalnya kita nih memperbanyak relasi ya, otomatis kan kita harus pede atau berani kan. Nah buat orang yang malu-malu itu gimana sih cara biar pede, biar bisa banyak relasi ya? Ya kalau menurut saya sih perbanyak bergaul aja sih. Kayak orang-orang yang mungkin ya bisa dibilang introvert atau susah bergabung, ya so asik aja ini. Ya intinya so asik atau bergabung, berbaur gitu. Oke. Nah menurut Anda berapa penting dunia industri untuk kehidupan manusia? Sangat penting sih. Karena di dunia industri ini kita kan untuk bekerja. Bekerja itu kan untuk mencari uang. Uang itu kita bisa buat untuk membeli makan, baju, atau segala macem lah lain-lainnya. Berarti buat memenuhi kehidupan ya? Iya. Oke. Selama pengalaman Anda, hal apa yang paling tidak mengenakan dalam dunia industri? Kalau selama pengalaman saya itu dari faktor lingkungan kerja sih. Jadi setiap faktor lingkungan kerja itu sangat berpengaruh sekali. Salah satunya kayak semisal kita tidak cocok dengan lingkungan kerjanya, kita merasa gelisah atau nggak tenang, dongkol kayak atau gimana tuh. Karena saya pernah mengalami pada saat kerja begitu, lingkungan kerja sangat tidak asik atau tidak menyenangkan. Ada nggak sih kalau misalnya di teman satu lab nih yang nggak suka, itu cara ngatasin gimana sih? Kalau menurut saya cara mengatasinya dengan mengikuti saja alurnya sih. Kayak kita semisal kita baru masuk ke dunia industri, ya bagaimana kita aja. Salah satunya kayak semisal karyawan yang lama di situ berusaha buat menjauhi dari kita ya dengan sendirinya berinisiatif, kayak mungkin kita masih anak baru berpikiran gitu, punya feeling lah mungkin kedepannya bakal asik. Ya nurut aja gitu ya awal-awalnya. Nah pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana pendapat Anda tentang dunia industri yang semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan di kalangan masyarakat? Ya sih, kalau menurut saya di dunia industri ini sekarang untuk mencari pekerjaan sangat susah ya. Apalagi
dalam bahasa gaulnya sekarang butuh order nggak sih? Butuh orang dalam. Nah, orang dalam ini ya betul. Orang dalam ini biasanya yang sangat susah. Jadi para pekerja yang umum yang tidak memiliki orang dalam ini harus bersaing dengan orang yang dalam itu. Biasanya untuk masuk ke dunia industri sekarang juga membutuhkan uang sih mas. Iya, ya kan? Susah itu mah. Iya, masalahnya uang yang dikeluarin juga nggak gede ya. 1 juta, 2 juta itu 2 digit biasanya. Iya, bisa 7 juta, 10 juta untuk menjadi karyawan. Biasanya tuh biar kan sekarang ya. Jarang ya ada karyawan tetap. Nah itu faktornya kenapa sih jarang ada karyawan tetap? Mungkin dari faktor sekarang tuh penyebabnya gara-gara adanya ini Omnibus Law. Nah Omnibus Law ini biasanya pengaruhnya seperti itu mas, kayak kita harus mengikuti peraturan industri yang baru sekarang. Jadi makanya perusahaan jarang ada karyawan kontrak atau karyawan tetap lah ya. Iya. Makanya seperti itu. Sekarang juga perusahaan itu banyak sih ada karyawan kontrak dan magang dan juga training tuh. Nah biasanya kan kalau misalnya kita habis kontrak ya, pasti ada perpanjangan nggak sih? Nah itu cara biar dapat perpanjangan kontrak itu gimana sih? Dari skill kita apa gimana? Tergantung sih mas. Beberapa perusahaan itu punya peraturan sendiri. Kayak contohnya tuh di perusahaan yang pernah saya alamin, di situ syarat perpanjangan kontrak ya absensi harus lancar, nggak boleh ada izin ataupun apa tuh, ya kan. Lalu yang kedua itu cara sistem kerja kita dilihat cara kerjanya bagaimana, apakah sudah sesuai dengan SOP yang ada, apakah kita bisa beradaptasi dengan cepat, ya seperti itulah mas. Nah kan biasanya tuh kan ada tuh karyawan yang gimana ya, waktu lagi mesin produksi dia main HP ya. Nah sedangkan karyawan yang ini dia fokus kayak produksi nggak ngapa-ngapain. Nah tapi itu kontraknya nggak diperpanjang, yang diperpanjang tuh malah yang menye-menye, yang main-main itu masih aneh aja gitu. Ya kemungkinan orang itu sudah mendapatkan peringatan lah mas. Sebelumnya dia mungkinan sudah mendapatkan surat peringatan dari atasan seperti ada atau teguran dari leader, supervisor dan lainnya lah mas, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana solusi yang harus dilakukan oleh pencakar untuk mendapatkan kerja di kalangan ketat persaingan? Ya menurut saya kalau untuk mencari kerja sekarang buat para pencakar ya banyakin aja relasi, terus menambah skill, wawasan, serta yang paling penting ini sih cara dia menanggapin tentang industri ini. Jadi salah satunya ya kayak kita ingin masuk ke dunia industri otomotif, jadi kita harus banyak-banyak belajar tentang otomotif ya. Salah satunya ya dengan cara kita memahami materinya, terus memahami cara-cara sistem kerja di otomotif. Kayak mesin-mesinnya gimana ya? Fungsi-fungsi mesinnya juga. Kalau tes buat masuk kerja itu biasanya apa aja sih mas? Banyak sih mas. Kayak kesehatan apa aja? Iya. Sebelumnya kan biasanya kalau kita ingin masuk dunia kerja ada beberapa tes. Yang pertama tuh ada tes tulis. Tes tulis itu biasanya tuh menyangkut kayak matematika dasar, lalu psikotes, terus ada Kraepelin juga tuh. Lalu biasanya setelah tahapan itu kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu dimana kita biasanya tes fisik tuh. Tergantung perusahaan juga sih, ada beberapa yang mengadakan tes fisik, ada juga yang enggak. Kalau tes fisik itu gimana mas? Tes fisik itu seperti ini mas, kayak harus lari berapa meter atau berapa kilometer tuh. Lalu ada tes fisik tinggi badan, berat badan. Iya. Apa sih ya? Yang terakhir itu gimana sih buat orang yang males kerja itu biar semangat kerja? Ya menurut saya sih kalau buat kalian yang bermalas-malas ya untuk segeralah sadar gitu, untuk segera sadar karena industri ini sangat penting untuk kebutuhan kita di kedepannya ya kan, apalagi sekarang dunia ini tuh apa-apa udah serba beli pakai uang. Apalagi udah mahal ya sekarang ya. Benar. Bagaimana kalau kita mau beli sesuatu tapi nggak ada uang kan repot ya. Masa pinjol siapa slot kan aneh banget mas. Ya mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.